Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang konsep ilmu ekonomi, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Hari ini kita akan lanjutkan dengan soal nomor 16. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Barang yang cara memperolehnya harus dengan pengorbanan disebut dengan A. Barang bebas, B. Barang ekonomi, C. Barang konsumsi, D. Barang komplementer, E. Barang substitusi. Nah, untuk soal nomor 16 ini adalah jenis barang dilihat dari cara memperolehnya. Kita ketahui bahwa barang dilihat dari cara memperolehnya ada dua. Pertama adalah barang bebas, yang kedua barang ekonomi. Barang bebas atau benda bebas adalah benda yang untuk mendapatkannya itu tidak dibutuhkan pengorbanan. Yang kedua, benda ekonomi atau barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya itu harus dengan pengorbanan. Maka dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan untuk soal nomor 16, barang yang cara memperolehnya harus dengan pengorbanan ini disebut dengan barang ekonomi. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut, kalau barang konsumsi itu barang yang dilihat dari tujuan penggunaannya. Kalau barang konsumsi, barang yang digunakan untuk diambil atau dimanfaatkan nilai gunanya atau manfaatnya. Yang kedua ada barang produksi, ya, barang yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan barang lain. Kemudian ada barang komplementer dan juga ada barang substitusi. Untuk barang komplementer atau barang substitusi ini adalah jenis barang yang dilihat dari hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, kita lihat di sini ada barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Jadi antara satu barang dengan satu barang lain akan bermanfaatkan kalau dua-duanya ada. Misalnya sepatu kiri dengan sepatu kanan, atau mungkin bisa juga dalam bentuk misalnya kopi dengan gula dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan, atau dengan bahasa lain adalah barang yang sifatnya pengganti, ya. Misalnya ketika tidak ada yang ini, kita bisa pakai yang itu. Nah, apa contohnya barang substitusi? Misal kalau kita contohkan pensil dengan pena, ya. Jadi kalau tidak ada pensil, kita bisa memakai pena untuk menulis. Atau mungkin contoh-contoh yang lainnya. Maka nomor 16 jawabannya adalah barang yang cara memperolehnya itu harus dengan pengorbanan disebut barang ekonomi. Lanjut soal nomor 17. Soal nomor 17, barang inferior adalah barang titik-titik. A. Yang sangat diperlukan. B. Yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah. C. Berdasarkan penggunaannya. D. Berdasarkan kepentingannya. E. Berdasarkan hubungan pemakaiannya. Nah, kita ketahui di sini barang inferior itu adalah barang yang apabila pendapatan kita bertambah, konsumsi atau permintaan terhadap barang inferior berkurang. Sebaliknya, pada saat pendapatan kita sedikit, konsumsi terhadap barang inferior bertambah. Jadi antara permintaan barang ini terhadap pendapatan itu berlawanan begitu, ya. Atau dalam hal ini ada hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta dengan pendapatan. Nah, maka untuk nomor 17 jawabannya barang inferior itu adalah barang yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah. Berarti untuk nomor 17 jawabannya adalah yang B. Yang barang yang diperlukan itu berarti adalah barang yang penting dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang B, barang yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah, ya. Contohnya di sini adalah
misalnya barang-barang bekas, atau mungkin kalau bagi yang pernah ngekos ya, yaitu mie ya. Jadi mie pada awal bulan itu permintaannya sedikit, tapi akhir bulan permintaan mie semakin bertambah. Ini efek dari menurunnya persediaan uang di saku anak kos begitu. Lanjut, yang C berdasarkan penggunaannya sudah kita sebutkan tadi, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Yang D barang berdasarkan tingkat kepentingannya. Barang berdasarkan tingkat kepentingannya ada berupa barang mewah, barang normal, barang esensial, dan juga termasuk di sini adalah barang inferior. Lanjut, yang E berdasarkan hubungan pemakaiannya. Sudah kita jelaskan juga tadi, ada barang substitusi dan barang komplementer. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang B. Lanjut, soal nomor 18. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam produksi adalah dengan titik-titik. A. Modal yang kecil memperoleh keuntungan yang besar. B. Pekerja yang sedikit memproduksi barang dalam jumlah banyak. C. Cara produksi tertentu membuat konsumen rugi. D. Modal maksimal memperoleh hasil yang maksimal. E. Modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Jadi kita review dulu berkaitan dengan materi prinsip ekonomi, di mana dalam prinsip ekonomi yang pernah kita bahas ya, ada dua macam. Yang pertama adalah dengan pengorbanan sekecil mungkin atau modal sedikit, diharapkan bisa mendapatkan hasil tertentu. Yang kedua adalah dengan pengorbanan tertentu atau modal tertentu untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi inilah dua prinsip ekonomi yang ada. Modal sedikit hasil tertentu, modal tertentu hasilnya maksimal. Maka kita baca yang A, modal kecil memperoleh keuntungan yang besar. Berarti ini tidak pas. B, pekerja yang sedikit memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Ini juga tidak pas. C, cara produksi tertentu membuat konsumen rugi. Ini juga bukan prinsip ekonomi. D, modal maksimal memperoleh hasil yang maksimal. Juga bukan prinsip ekonomi. E, modal usaha tertentu memperoleh hasil yang maksimal. Maka jawaban untuk nomor 18 adalah yang E. Modal usaha tertentu memperoleh hasil maksimal. Next, soal nomor 19. Sanusi memutuskan untuk pergi berlibur ke Ancol. Dibutuhkan biaya transportasi sebesar 200.000. Untuk biaya jajan diperlukan 100.000 rupiah. Untuk kunjungan stan-stan yang dipilih perlu biaya 250.000. Jika sekiranya Sanusi tidak berlibur ke Ancol, maka ia dapat bekerja di suatu konveksi dengan pendapatan 300.000. Biaya peluang dari liburan Sanusi ke Ancol adalah, jadi kata kuncinya di sini, Sanusi pergi ke Ancol untuk berlibur. Untuk dia pergi ke Ancol itu butuh biaya transportasi 200.000 rupiah, kemudian jajan 100.000, dan kunjungan stan-stan itu sebanyak 250.000. Jadi inilah biaya yang dikeluarkan oleh Sanusi kalau dia berlibur ke Ancol. Jika sekiranya Sanusi tidak berlibur ke Ancol, maka ia dapat bekerja di suatu konveksi dengan pendapatan sebanyak 300.000. Kalau dia nggak jadi libur ke Ancol. Nah, di awal pernyataan, di awal soal dinyatakan bahwa Sanusi itu liburannya ke Ancol. Artinya jadi berlibur ke Ancol ya. Nah, kalau dikalkulasikan biayanya ke Ancol itu adalah 200.000 tambah 100.000 tambah 250.000. Itu jumlahnya adalah 550.000. Terus kita juga harus memahami di sini bahwa kalau Sanusi nggak jadi liburan ke Ancol, dia bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 300.000. Maka biaya peluangnya kalau Sanusi pergi ke Ancol adalah, ya, jadi biaya peluang seperti yang sudah kita ketahui bahwa
sesuatu yang harusnya kita peroleh tapi nggak jadi begitu. Nah, berarti yang dijadikan biaya peluang itu adalah Sanusi bekerja di konveksi. Dengan dia bekerja di konveksi, maka otomatis dia punya pendapatan 300.000. Tetapi karena Sanusi lebih memilih liburan ke Ancol, maka yang 300.000 ini tidak jadi didapatkan. Maka yang dikatakan biaya peluang itu adalah yang sebanyak 300.000. Maka jawaban yang nomor 19 adalah yang B, sebanyak 300.000 rupiah. Next, soal nomor 20. Fani, seorang tenaga kerja, berpeluang menjadi penjaga toko dengan gaji 1.500.000 per bulan. Menjadi sales barang kosmetik dengan gaji 1.200.000 per bulan. Dan berpeluang menjadi karyawan swasta dengan gaji 2 juta per bulan. Apabila Fani memilih menjadi wirausaha, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah titik-titik. A 1.200.000, B 1.500.000, C 2 juta, D 3.500.000, E 4.700.000. Nah, kita ketahui di sini bahwa seperti yang sudah kita jelaskan, biaya peluang itu adalah biaya yang harusnya kita dapatkan atau sesuatu yang kita dapatkan tapi tidak jadi. Nah, Fani katanya di sini bisa jadi penjaga toko gajinya 1.500.000, atau menjadi sales gajinya sebanyak 1.200.000, atau menjadi karyawan swasta gajinya 2 juta. Tetapi Fani lebih memilih untuk menjadi wirausaha. Maka biaya peluang itu adalah yang sebesar 1.200.000, 1.500.000, atau 2 juta. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, ada alternatif yang harus dipilih, maka yang dikatakan berpeluang itu adalah alternatif dengan sesuatu yang kita dapatkan tapi tidak jadi dengan nominal yang banyak begitu. Satu pertimbangannya. Yang kedua, kalaupun Fani jadi bekerja di satu pilihan tadi, dia hanya bisa memilih satu jenis pilihan. Jadi tidak bisa memilih semuanya begitu. Maka kita kembali ke soal, maka yang dijadikan biaya peluang itu adalah yang tertinggi yang tidak jadi diambil, yaitu sebanyak gaji 2 juta, yaitu menjadi karyawan swasta. Maka biaya peluangnya itu adalah sebanyak 2 juta. Maka nomor 20 adalah yang C, sebanyak 2 juta rupiah. Nomor 21. Berikut ini yang merupakan contoh tindakan efisien adalah: A. Fitri lebih suka belanja di pasar daripada di supermarket karena harganya lebih murah dan kualitasnya yang sama. B. Dini berangkat ke sekolah menggunakan taksi padahal ada angkutan umum. C. Hadi tidak pernah menawar harga barang setiap kali belanja. D. Gani setiap hari membeli mainan baru. E. Dedi tidak berhemat dalam menggunakan uang jajannya. Jadi katanya ya, dalam soal nomor 21 itu adalah tindakan efisien ya. Maka dari option yang sudah kita bacakan tadi, maka yang lebih tepat itu adalah yang A. Fitri belanja di pasar daripada belanja di supermarket karena harganya lebih murah dan kualitasnya hampir sama. Oke, nomor 21 jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 22. Nomor 22. Tuan Abu ingin membuka usaha dari uang pensiunan. Jika ia membuka usaha sablon dengan omset 80.000 per hari, usaha fotokopi dengan omset 60.000 rupiah per hari, dan usaha salon dengan omset 70.000 rupiah per hari. Dalam 1 bulan sama dengan 30 hari. Tuan Abu harus memilih salah satu dari semua kemungkinan karena ada keterbatasan modal. Setelah dipertimbangkan, Tuan Abu ingin membuka usaha sablon. Besar biaya peluang per bulan adalah. Nah, jadi soal nomor 22 ini ada 3 opsi.
yang dimiliki oleh Tuan Abu. Pertama, buka usaha sablon, omsetnya 80.000 per hari, usaha fotokopi 60.000 per hari, dan salon omsetnya 70.000 per hari. Dan 1 bulan itu sebanyak 30 hari. Nah, katanya di sini adalah karena dengan keterbatasan modal, maka Tuan Abu hanya memilih satu, yaitu memilih membuka usaha sablon dengan omset sebesar 80.000 per hari. Berarti ini yang diambilnya. Maka yang dijadikan biaya peluang itu adalah alternatif pilihan yang tidak jadi diambil, yaitu dengan nilai nominal yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 70.000 per hari. Nah, yaitu membuka usaha salon dengan omset 70.000 per hari. Nah, berarti biaya peluangnya adalah sebanyak jumlah dalam sebulan. Kalau 1 hari itu 70.000, kemudian 1 bulan itu ada 30 hari, berarti 7 dikali 3, berarti dapat 21. Maka yang dijadikan biaya peluang oleh Tuan Abu adalah sebanyak 2.100.000. Maka nomor 22 jawabannya yang B, 2.100.000. Nomor 23, Bu Andri adalah produsen kerupuk udang yang berusaha menaikkan biaya produksi sehingga menghasilkan kerupuk udang dengan harga murah, namun tetap berkualitas. Hal ini dilakukan karena daya beli masyarakat yang menurun. Dari ilustrasi tersebut, masalah ekonomi yang dihadapi oleh Bu Andri adalah A. Untuk siapa barang diproduksi, B. Berapa barang yang diproduksi, C. Barang apa yang akan diproduksi, D. Mengapa barang diproduksi, E. Bagaimana cara memproduksi barang. Jadi di dalam soal pernyataan nomor 23 ini, bahwa Bu Andri dalam proses produksinya, ia menekan biaya produksi atau mengurangi biaya produksi sehingga ia bisa menghasilkan kerupuk udang dengan harga yang lebih murah, atau dengan bahasanya lebih murah biayanya namun tetap berkualitas. Maka ini adalah kalimat untuk menjawab masalah ekonomi. Maka masalah ekonomi yang terjawab dari pernyataan ini adalah bagaimana cara Bu Andri menghasilkan barang, yaitu dengan cara menekan biaya produksi. Sehingga kerupuk udang yang dihasilkan lebih murah biayanya. Dan juga harganya juga lebih murah, tetapi tetap berkualitas. Maka dari soal nomor 23 ini adalah kasus yang menjawab how-nya. Berarti bagaimana cara memproduksi barang. Maka jawaban nomor 23 adalah yang E. Bagaimana cara memproduksi barang? Yaitu dengan cara menekan biaya produksi. Oke, 23 jawabannya E. Bagaimana cara memproduksi? Nomor 24, masalah ekonomi klasik dari pernyataan tersebut. Ya, kita ketahui masalah ekonomi ada dua, ada masalah ekonomi klasik, ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ini berbicara tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau masalah ekonomi modern berbicara tentang what, how, dan for whom. Maka untuk nomor 24 ini, 1 benar, 2 tidak, itu modern ya, 3 juga modern, 4 benar, 5 benar. Maka jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang E, 1, 4, dan 5. Soal nomor 25. Saat ini persaingan usaha sangat ketat, terutama di bidang produksi plastik. Plastik dari Cina di pasar dalam negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Pak Yuda, seorang pengusaha plastik, ingin mengembangkan usaha agar dapat bersaing dan meningkatkan keuntungan usahanya. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Pak Yuda adalah A. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, B. Berapa banyak dana yang berapa banyak dana untuk produksi, C. Kapan barang akan diproduksi, D. Barang apa yang akan diproduksi, E. Bagaimana cara memproduksi barang. Nah, kita ketahui dari
soal nomor 25 ini, masalah yang dihadapi oleh Pak Yuda adanya produsen plastik dari luar negeri, dia bisa menjual harganya dengan lebih murah. Oleh karena itu, Pak Yuda yang juga sebagai produsen atau pengusaha plastik tentu ingin pula mendapatkan bagaimana caranya menjual dengan harga yang murah pula. Nah, jadi ini adalah permasalahan Pak Yuda ya. Maka untuk menjelaskan ini, Pak Yuda harus berpikir tentang bagaimana cara memproduksi plastik dengan harga yang lebih murah. Sehingga ketika produksinya biayanya sedikit, kemudian harganya juga murah, jadi bisa bersaing dengan produsen plastik dari Cina. Maka untuk nomor 25 ini jawabannya adalah tentang how-nya. Bagaimana cara memproduksi barang. Next, soal nomor 26. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi. 1. Adat istiadat masih kuat. 2. Pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. 3. Pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. 4. Adanya prinsip kebersamaan. 5. Terdapat kebebasan dalam usaha. 6. Terdapat persaingan antar pelaku ekonomi. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah, nah, jadi di soal nomor 26 ini, ciri-ciri sistem ekonomi pasar yang mana? 1. Adat istiadat masih kuat. Berarti ini adalah bagian dari sistem ekonomi tradisional. Berarti tidak ya. 2. Pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. Ini adalah bagian dari sistem ekonomi komando atau ciri-ciri sistem ekonomi komando. 3. Pasar merupakan fokus utama kegiatan. Benar. Jadi di dalam sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal, jadi yang nomor 1 fungsinya itu yang diutamakan adalah pasar. 4. Adanya prinsip kebersamaan. Ini biasanya di dalam sistem ekonomi. 5. Terdapat kebebasan dalam usaha. Ya benar. Dalam sistem ekonomi ke pasar atau kapitalis atau liberal, terdapat kebebasan dalam usaha. Dan oleh karena itu, maka akan terjadi persaingan antar pelaku ekonomi. Maka ciri-ciri sistem ekonomi pasar dalam soal ini adalah 3, 5, dan 6. Maka jawabannya adalah yang D. Next, soal nomor 27. Berikut ini ciri-ciri sistem perekonomian yang termasuk ciri-ciri sistem ekonomi komando. Langsung saja kita baca. 1. Timbul persaingan untuk maju dan berkembang. Ya, benar. 1. Timbul persaingan untuk maju dan berkembang. Ini adalah ciri sistem ekonomi liberal atau pasar. 2. Peran pemerintah sangat dominan. Ya, benar. Dalam sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan. Kemudian terdapat pemilik modal dan kaum buruh. Tidak, ini sistem ekonomi liberal ya. Jadi ada yang punya modal, ada yang sebagai pekerja. 4. Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan. Benar. Jadi pemerintah menentukan. 5. Semua sumber daya produksi dikuasai oleh negara. Jadi inilah ciri-ciri sistem ekonomi komando. Maka jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Next, soal nomor 28. Keluarga Pak Anton memenuhi beberapa kebutuhan, diantaranya 1. Membeli kebutuhan pokok sehari. 2. Pergi nonton wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto. 3. Makan bakso sapi dengan keluarga. 4. Pergi rekreasi ke Candi Prambanan. 5. Membeli jaket saat musim dingin. Ditinjau dari sifatnya, yang termasuk kebutuhan jasmani adalah, ya, jadi kebutuhan dilihat dari sifatnya ada jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan rohani itu sifatnya untuk ke jiwa ya, atau untuk kejiwaan atau untuk roh begitu. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk jasmani berarti untuk fisik. Apa saja contohnya? Pertama, membeli kebutuhan untuk 1. Membeli kebutuhan pokok sehari, benar. 2.
pergi nonton wayang kulit dengan dalang Ki Anom Suroto. Jadi pergi nonton wayang. Jadi ini untuk hiburan ya. Berarti ini kebutuhan yang sifatnya rohani. 3. Makan bakso. Ya jelas ini kebutuhan jasmani. Kemudian pergi rekreasi ini juga untuk jiwa ya, atau untuk hiburan begitu. Berarti nomor 4 tidak. Membeli jaket saat musim dingin. Ya benar. Berarti jawabannya untuk fisik atau untuk kebutuhan jasmani adalah 1, 3, dan 5. Maka jawabannya adalah yang B. Next, soal nomor 29. Soal nomor 29. Production Possibility Curve atau PPC adalah kurva yang menunjukkan A. Korelasi antara berbagai tingkat output atau produksi dengan tenaga kerja yang digunakan. B. Berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi, baik tenaga kerja maupun modal, yang menghasilkan tingkat output atau produksi yang sama. C. Berbagai kemungkinan produksi output barang maksimum yang dapat dihasilkan pada saat sumber daya ekonomi dan teknologi digunakan sepenuhnya. D. Tingkat output atau produksi maksimum yang dihasilkan dari penggunaan tenaga kerja tertentu. E. Tambahan output atau produksi yang dihasilkan karena bertambahnya tenaga kerja sebanyak 1 orang. Jadi, kurva kemungkinan produksi itu adalah kurva penggunaan sumber daya yang maksimum untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, seluruh sumber daya ataupun hal yang kita miliki kita gunakan untuk menghasilkan suatu barang secara maksimum. Jadi, penggunaan sumber daya kita itu secara maksimum, tidak disisa-sisakan begitu. Nah, maka jawaban untuk nomor 29 ini adalah yang C. Jadi, PPC itu adalah kurva yang menunjukkan kemungkinan kombinasi produksi barang maksimum yang dapat dihasilkan dari penggunaan sumber daya ekonomi dan teknologi yang digunakan seluruhnya. Nah, yang A, korelasi antara berbagai tingkat output atau produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi bukan itu yang dimaksud. B, berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi, baik tenaga kerja dengan modal, yang menghasilkan tingkat output yang maksimum. Ini adalah pengertian dari kurva Iso-Kwan. Yang D, tingkat output atau produksi maksimum yang dihasilkan dari penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu. Jadi bukan ini juga. Yang E, tambahan output atau produksi yang dihasilkan karena menambah tenaga kerja sebanyak 1 orang. Ini adalah pengertian dari marginal product atau MP. Maka untuk soal nomor 29 jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Berikut ini adalah beberapa kegiatan masyarakat: menerima pajak, membayar pajak, membangun fasilitas publik, menyediakan faktor produksi, menghasilkan barang dan jasa, membayar sewa dan upah tenaga kerja, membayar pembelian barang konsumsi. Berdasarkan data tersebut yang merupakan peran konsumen. Ya. Peran konsumen sebagai pemilik faktor produksi adalah pertama, menerima pajak, itu adalah bagian dari rumah tangga pemerintah ya, atau government. Yang kedua adalah membayar pajak, ya konsumen juga diberikan kewajiban untuk membayar pajak, benar. Membangun fasilitas publik, ini adalah rumah tangga negara atau pemerintah. 4. Menyediakan faktor produksi, ini merupakan tugas dari rumah tangga konsumen. 5. Menghasilkan barang dan jasa, ini tugas dari rumah tangga produsen. 6. Membayar sewa dan upah tenaga kerja, ini juga tugas dari rumah tangga produsen. Selanjutnya, membayar pembelian barang dan jasa, ya, atau barang konsumsi. Jadi, maka nomor 30 ini yang termasuk peran dari konsumen adalah bayar pajak, menyediakan faktor produksi, dan membayar pembelian barang konsumsi. Maka jawabannya adalah 2, 4, dan 7. Maka pilihannya adalah yang E.
Itu saja dulu pembahasan soal kita mengenai konsep ilmu ekonomi pada pertemuan kali ini. Kita sambung pada pertemuan dan video lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.